Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Semua bersukacita karena Tuhan pagi hari ini. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau berikan penyembahan kita pada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan kita. Karena bahwasanya Yesus kita adalah Allah yang sangat baik bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita mau naikkan ucapan doa kita pada Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu ya Bapa, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kemurahan tangan-Mu Yesus Tuhan. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh hadir di rumah-Mu ini ya Bapa. Dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Yesus Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami Yesus. Dengan segenap kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan Engkau Yesus Tuhan. Engkau urapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Dengan berkat yang melimpah, dengan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Yang akan mengurapi setiap hati kami Tuhan. Yang akan mengurapi setiap jiwa-jiwa kami Tuhan. Kami yang haus akan Engkau Yesus Tuhan. Kami siap untuk memuji nama Engkau Yesus. Kami siap menyembah nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan penyembahan-Mu pada Tuhan Yesus kita. Oh Yesus, ku mau memuji nama-Mu. Oh haleluya, ku mau memuji Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini dengan iman kita. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu ya Allahku. Mari kita sama-sama berikan hati kita pada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di setiap waktu kami Tuhan, nyatakan jalan. Ku berikan hidupku, oh dan jiwa kami, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu.
Mari sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi. Katakan, ku mau berikan hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, selamanya ku berikan hatiku dan jiwaku, selamanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Mari kita berikan penyembahan kita pada Tuhan kita Yesus. Ku mau berikan hidup kami kepadamu Tuhan. Ku mau berikan seluruh jiwa kami kepadamu Yesus Tuhan. Biarlah Engkau yang bercampur tangan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami Yesus Tuhan. Ku mau naikkan ucapan syukur kami, Lord Yesus Tuhan. Lord Yesus, Yesus, Lord Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapi kami Yesus Tuhan, penuhi kami Tuhan, haleluya. Oh Yesus, ya lama Yesus, ku mau menyembah Engkau Yesus, ku mau tinggikan Lord Yesus, haleluya Yesus. Lord Yesus Tuhan, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Mari semua sidang jemaat tempat ini Tuhan. Kita mau berikan hati kita pada Tuhan. Mari berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhanmu Yesus. Karena Dia sungguh baik bagi kita. Dia Tuhan yang tiada pernah meninggalkan kita. Berikan penyembahan yang terbaik bagi namanya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami memberikan hati kami kepadamu Yesus Tuhan. Kami berikan setiap pikiran kami kepadamu Yesus Tuhan. Kami hanya terfokus untuk memuji nama Engkau Tuhan. Ya lama ya, sekarang lama. Kami mau memuji namamu Tuhan, Lord Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Lord. Haleluya, kami percaya saat ini ya Bapa, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Kau menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Kau ampuni setiap kami Yesus. Haleluya.
berikan hati kami, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jangan. Kami undang semua jemaat untuk berdiri. Mari sama-sama pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku mau berikan jiwa kami kepadamu Tuhan. Seluruh hidupku dalam tangan kuasa-Mu. Nyatakan jalan-Mu Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu saat ini ya Bapa. Kami penuh sukacita dari surga-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau urapi setiap kami Tuhan. Engkau urapi dengan puji-pujian kami, biarlah ini semua menjadi bunga yang harum di atas bagi nama Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan. Percaya semuanya bahwasanya Tuhan kita adalah Allah yang baik. Amin. 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 Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama nyatakan bahwasanya Yesus kita adalah yang baik bagi kita. Mari sama-sama katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Katakan kuasa mau dipatahkan. Hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Mari angkat kedua jempolmu, katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Bergerak di hidupku, dan Tuhan Allah kekuatanku. Dan di hatiku, dan telah dikasihnya, dan Tuhan Allah kekuatanku. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Yang bersukacita karena Tuhan, boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia
Yesus, Dia baik bagi. Boleh sama-sama katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Oh, haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, boleh sama-sama katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Sekali lagi angkat kedua jempolmu, katakan He is so good. Oh, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Buat saya Tuhan sungguh baik, amin saudara. Kita mau terus puji nama Tuhan, amin. Karena kita punya Allah yang dahsyat. Dia Tuhan terang kita. Haleluya. Kita mau melangkah bersama Tuhan. Tidak pernah kami merasa takut Tuhan saat kami bersamamu. Lebih semangat lagi bersorak buat kemuliaan nama Tuhan. Kita mau katakan dengan segenap hati kita, iman percaya kita. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berikmat dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Kemurahan Tuhan untuk setiap kita. Amin. Satu hal yang ku tahu, haleluya. Yes Tuhan, kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, peminum hidupku. Katakan, membuatku hidup di dalam rencanamu. Tidak pernah kami takut saat kami bersamamu Tuhan. Tiada
rencana-Mu, tiada ku takut, tiada ku gentar. Amin Tuhan, denganmu yang aku percaya. Biar saat ini musik memuji nama Tuhan dan hati kita bersorak untuk Tuhan. Haleluya. Yesus baik. Dengan segenap hatimu, Tuhan, Tuhan adalah terangku yang menuntun setiap langkah kita. Yes Tuhan, buat hidupku rencana-Mu sungguh luar biasa dahsyat untuk setiap kami. Tak pernah kami takut Bapa, tak pernah sekalipun kami gentar. Bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu, tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Tak pernah ku lemah dalam tangan-Mu Tuhan. Tak pernah ku takut dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik untuk setiap kami Tuhan. Kami tahu betapa lemah setiap iman kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tak pernah tinggal tangan Tuhan. Kau bersama-sama dengan kami. Kau jawab semua pertanyaan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau satu-satunya jawaban hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik. Katakan dengan segenap iman-Mu, pertolongan Yes Tuhan, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin Jemaat katakan dengan segenap iman dan hatimu, hanya Engkaulah jawaban. satu hal yang kami percaya Bapa, kami yakin dan percaya Yang tak pernah ku lihat, bahkan sekalipun tidak kami pikirkan Tuhan. Kau tahu segalanya Bapa. Itu yang Kau sediakan bagiku.
Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban. Kami yakin dan percaya Tuhan. Lihat Yang tak pernah dan terfikirkan, tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. semua mungkin bagi. Sekarang Yesus, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah lihat dan tak pernah kupikirkan, kami percaya Tuhan. yang Kau sediakan Bagiku Jemaat, katakan dengan segenap hatimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Kami hanya melihat kekhawatiran Tuhan, yang tak pernah tapi kami tanah sadar betapa baik Engkau untuk setiap kami. Betapa rancangan-Mu dahsyat untuk setiap kami, Bapa. Itu yang Kau sediakan Bagiku. Jemaat, boleh angkat tanganmu dan katakan dengan segenap iman-mu, yang tak mungkin bagiku, semua sungguh mungkin untuk Engkau Tuhan. semua mungkin bagimu. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban. Itu yang kami percaya saat ini Tuhan. Kami percaya akan Engkau, Yesus. Yang tak pernah kulihat Tak kufikirkan, dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Waktu dan kesempatan saya serahkan padamu. yang tak mungkin bagiku dan tak mungkin Bagimu hanya Engkaulah
bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Haleluya. Itu yang Kau sediakan. Kaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Kaulah Allah yang benar, Allah yang perkasa, yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan pagi hari ini. Damai sejahtera dari surga turun di tempat ini ya Tuhan. Dan kami boleh merasakannya ya Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh memuji Engkau saat ini. Kami boleh saat ini mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Ambil alih Tuhan, berperkaralah Tuhan saat ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu saat ini turun melalui hamba-Mu. Dan setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan boleh menerima kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Haleluya. Minggu 25 Oktober luar biasa. Haleluya. 25 Oktober 2020. Sang penebus yang kuat. Saudara yakin bahwa apa yang saudara percayai saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan kita itu adalah bahwa Tuhan kita adalah penebus yang kuat. Amin. Penebus yang kuat, berkuasa. Baik yang ada di bumi, baik yang ada di surga. Dan ketika Tuhan Yesus mangkat ke surga, ya kan, Dia menyediakan semuanya untuk saya dan saudara. Siapa yang percaya katakan amin. Dan kuasa itu ditinggalkan. Kuasa bagi orang yang percaya itu ditinggalkan kepada kita. Kuasanya itu nyata. Kuasanya bisa diuji. Kuasanya bisa ditunjukkan. Kuasanya bisa dibuktikan. Dan Allah berjanji dalam kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya sekedar janji, tinggal janji. Janji Tuhan pasti digenapi oleh Tuhan. Apa yang saudara terima tentang janji Tuhan pasti akan diterima oleh Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak yakin, Bapak Ibu Saudara khawatir tentang keberadaan Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, saudara tidak akan mendapatkan semuanya itu. Janji yang Bapak Ibu terima itu akan hilang begitu saja. Jadi saat ini kita harus tahu bahwa sebagai orang yang percaya, Tuhan sudah memberikan kuasa itu. Dipercayakanlah saya dan saudara kuasa itu. Dan buktikan bahwa Tuhan kita benar-benar hidup, Tuhan kita adalah Allah yang benar, Dia yang berkuasa itu. Dan kalau kita tidak membuktikannya, kuasa itu tidak bekerja. Dan kalau kita tidak berani menunjukkannya, kuasa itu tidak nyata. Saat ini Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan? Kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran tentang hidup saudara, atau saudara mungkin merasa tidak ada kekhawatiran tapi biasa-biasa saja. Justru itu yang mengerikan. Karena dari biasa-biasa saja ini, saudara tidak akan menerima kuasanya yang nyata. Kecuali terbiasa menerima kuasa. Nah, artinya kalau kita terbiasa menerima kuasa itu berarti kita harus berhubungan terus dengan Tuhan. Supaya kuasa itu terus dinyatakan di dalam diri saya dan saudara. Amin. Itu. Ya, mari kita belajar tentang sang penebus yang kuat di dalam Yeremia pasal yang ke-50.
Yeremia pasal yang ke-50 ayat yang ke-33. Di situ sampai 46. Kita akan baca bergantian. Nanti ayat 46 kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan semesta alam, orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Pedang akan menimpa orang-orang Kasdim, demikianlah firman Tuhan, menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat. Pedang menimpa kudanya dan keretanya, menimpa segenap tentara campuran dan di tengah-tengahnya, sehingga mereka menjadi seperti perempuan. Pedang menimpa perbendaraannya sehingga dijarah orang. Sebab itu binatang-binatang gurun serta anjing-anjing hutan akan diam di sana, juga burung-burung unta akan tinggal di dalamnya. Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya, dan tidak akan ditinggali lagi turun-temurun. Lihat, suatu bangsa akan datang dari utara, suatu suku bangsa yang besar, dan banyak raja akan bergerak maju dari ujung bumi. Raja Babel telah mendengar kabar tentang mereka, tangannya sudah menjadi lemah lesu. Kesesakan telah menyergap dia, ia kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Babel dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap negeri orang-orang Kasdim, bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret, bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Mari kita baca bersama-sama. Bumi akan guncang karena kabar Babel sudah direbut, ratap mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa. Kekuatan Babel begitu luar biasa. Bangsa Israel, suku Yehuda yang menjadi tawanan mereka, seolah-olah menjadi lemah. Tapi ingat, pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu tidak sekedar janji, tapi benar-benar janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan suku Yehuda itu dinyatakan. Raja Babel melihat begitu kekuatan yang dinyatakan oleh Tuhan melalui bangsa Israel ini begitu rupa. Kalau dari segi kekuatan musuh mungkin bangsa Babel kekuatannya lebih besar, saudara. Tapi ingat, pembelaan Tuhan itu yang nyata, saudara. Kuasa Tuhan itulah yang nyata. Kalau dia menebus saya dan saudara, menyelamatkan, juga memberikan berkat-berkatnya. Bukan hanya, kalau yang namanya menebus, bukan hanya sekedar menebus saja, diselamatkan saja. Tapi mengembalikan jarahan-jarahan, mengembalikan apa yang telah diporak-porandakan oleh musuh. Kalau bangsa Israel di situ mungkin mengalami ketakutan.
Tetapi kalau dia tidak berlari kepada Tuhan, tidak berpengharapan kepada Tuhan, tidak memiliki tujuan kepada Tuhan, tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tapi dari Yeremia yang menyatakannya itu. Dan bangsa Israel sigap dengan apa yang dinyatakan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Makanya di sini dikatakan di ayat yang ke-34, tetapi penebus mereka adalah kuat. Bangsa Babel pun mengakui penebusnya kuat. Siapa penebusnya? Penebusnya adalah Tuhan. Haleluya. Tuhan semesta alam, itulah namanya. Yesus sang juru selamat. Selamat apa? Agama atau dunia? Dunia. Bahasanya semesta alam, seluruh dunia ini. Jadi kalau di sini dikatakan Tuhan semesta alam, namanya Tuhan semesta alam, Dia yang berkuasa di atas seluruh bumi ini, di seluruh penjuru planet-planet. Apalagi bahasanya, saudara, yang berkuasa adalah Tuhan. Yang membuat bumi berputar, yang membuat apa? Bukan satelit. Oke lah, apa namanya? Galaksi yang berputar pada orbitnya, ya itulah saudara. Itu juga Tuhan. Sebegitu rupa berjalan dengan sistematis, tidak terjangkau dengan akal pikiran kita. Bagaimana Tuhan menggerakkan semuanya itu? Bagaimana Tuhan bisa menjalankan semuanya itu terjadi? Itulah kebesaran Tuhan. Benar-benar Tuhan itu penguasa semesta alam. Benar-benar Tuhan itu penguasa di seluruh penjuru dunia ini. Kalau dikatakan penebus, penebus yang kuat, itu bahasanya yang memiliki power, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kuasa, yaitu Tuhan. Dan tidak lain, tidak bukan. Bahwa Yesus disebut mempunyai titel Sang Penebus, Juru Selamat dunia, Sang Penebus dosa. Jadi semuanya, seluruh dunia bayangkan. Dan Yesus datang ke bumi itu tidak mendirikan satu agama. Yang mengerti katakan amin. Yesus datang ke bumi tidak mendirikan satu agama. Kemarin saya ketemu lagi dengan komunitas saya dalam satu perjumpaan di situ, ngobrol-ngobrol, saudara. Komunitas Peace Generation namanya, generasi damai. Dan di situ ada orang-orang yang tidak beragama atau orang-orang, maksudnya orang non-Kristen. Mereka beragama. Saudara, ketika saat ini mereka mulai berkumpul, saudara, satu dengan yang lain bertanya-tanya tentang sesuatu. Siapakah Isa itu? Siapakah Yesus itu? Saudara, maka orang itu bisa disebut namanya orang damai. Jadi kalau ada orang yang bertemu dengan saudara yang bertanya tentang keberadaan Isa, tentang keberadaan Yesus, dia adalah orang damai. Dia sedang mencari-cari kebenaran itu. Dia mau membuktikan kebenaran itu. Dari orang damai ini bercerita. Dari satu dengan komunitas saya, dia menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu Nabi. Ya, tidak apa-apa. Memang iya, itu yang kamu yakini. Tapi terus kalau dia tentang mencari jati diri Yesus sebagai yang disembah sebagai Tuhan oleh orang Kristen, dia sedang mencari-cari kebenarannya, itu tidak salah.
Nanti Tuhan sendiri yang akan mengoperasi seluruh pikiran dan hatinya. Jangan dipaksakan. Karena kalau saudara memaksakan mereka untuk percaya kepada Tuhan kita, Yesus, apalagi terlebih mereka berpindah agama, saudara, dan memindahkan, ada yang sesuatu, maksudnya dibuktikan kalau kita itu sedang memindahkan agama. Indonesia punya undang-undangnya. Dan bisa kita diseret dalam hukuman, saudara. Itu yang terjadi. Tapi karena bila mereka mengerti, tidak ada unsur paksaan, makanya di dalam baptisan, saudara, ketika mengenal Yesus, kenapa harus dibaptis? Berarti kalau dia mau dibaptis, dia mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Dia mau memberikan sepenuhnya kepada Yesus. Karena baptisan itu gambaran bagaimana kita mau hidup sama seperti Yesus. Dan tanyanya harus dibaptis. Mati, ya kan? Bangkit dan hidup. Jadi di dalam syarat baptisan tidak ada unsur paksaan di situ. Ada surat pernyataan di situ bahwa ketika dia mau hidup, mati dan bangkit dan hidup bersama Yesus, itu tidak ada yang memaksakan, dia mengerti tentang kebenaran yang sejati itu. Dia yang memberi hidupnya sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang memaksakan, tidak ada yang mengajak kecuali Roh Kudus itu. Amin. Memang kadang-kadang kita harus bagaimana caranya mereka boleh mengenal Tuhan. Karena kita memposisikan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan itu, apa yang kita terima itu yang harus kita bagikan. Haleluya. Makanya dalam satu komunitas itu teman saya, ketika mereka sudah menyatakan diri mau dibaptis di situ, terus dia bertanya, mohon maaf, apakah saya boleh melakukan aktivitas saya yang saat ini dilakukan oleh saudara-saudara yang lain? Dan saya katakan, boleh, lakukan semuanya itu. Datang dengan 5 waktunya, tapi di dalam nama Yesus. Dan semuanya dipraktekkan di situ. Ternyata si anak ini sudah membawa perubahan di dalam keluarganya. Dan hari ini, saudara, mereka menandatangani pernyataan untuk dibaptis. Saudara, luar biasa. Yang seperti itu. Tetap, saudara, nggak merubah KTP-nya, tetap, saudara. Statusnya, agamanya tetap, tapi hatinya untuk Tuhan. Haleluya. Dan banyak orang yang percaya kepada Yesus itu banyak. Dan tidak perlu merubah KTP-nya. Makanya ada komunitas sendiri yang untuk mereka. Luar biasanya, saudara. Dan inilah yang saya melihat keberadaan mereka. Dia menangkap sesuatu kebenaran itu. Kebenaran yang nyata. Yang dia terima. Dan gak usah disuruh, saudara. Apa yang dia terima, dia langsung bagikan kepada keluarganya. Dan dia berani untuk ditolak oleh keluarganya. Dan banyak di situ, saudara. Mereka masih pakai hijab, gak apa-apa. Mereka masih songkok. Mereka pakai sarung, gak apa-apa, saudara. Tapi hatinya untuk Yesus. Dan memang itu, saudara, kedatangan Yesus tidak mendirikan agama. Haleluya. Dan tidak perlu kita membela agama. Dan kebenaran sendiri itulah nanti yang akan mengungkapkan. Amin. Tentang keyakinan, tentang kekhawatiran, itu ada di dalam setiap diri manusia. Sekarang berhubungan tentang keyakinan, itu iman.
berhubungan tentang kekhawatiran, itu ketakutan. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita yakini, itu yang kita percayai. Haleluya. Kita berhadapkan dua pilihan itu. Sebagai orang yang percaya, apa yang harus kita lakukan? Hidup dengan penuh percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel hanya berpengharapan kepada Tuhan, tidak berpengharapan pada yang lainnya. Kalau dari Babil, orang-orang Babil, orang Kasdim semuanya, saudara, dia lari pada berhala-berhala itu. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya bagi suku Yehuda. Bahwa Tuhan membela bangsa Israel itu dengan segala keberadaannya. Saudara, apa yang sekarang kita khawatirkan? Apa yang sekarang kita takutkan? Video yang dibagikan Bu Agnes kemarin itu sudah viral, saudara. Yang seorang wanita sambil berolahraga, dia mendengar suara Tuhan. Hari ini harus berolahraga. Kecil, maksudnya kok hal yang sedemikian aja Tuhan punya maksud pada diri orang itu. Dan dia mendengar kalau olahraga ya olahraga, tapi terus dia berhubungan dengan Tuhan di situ. Tuhan menyatakan kepada dirinya, bukan hanya hari ini harus olahraga, tapi dari keberadaannya itu sepanjang dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan perkataannya itu adalah kebenaran yang dia terima. Itulah firman Tuhan. Dan memang Tuhan itu kedatangan sudah tidak lama lagi. Apa yang mesti kita pusingkan? Ketakutan kita, kegentaran kita tentang masa depan kita. Saudara, kalau kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, kita nggak akan khawatir untuk menghadapi kehidupan. Kita nggak takut, kita nggak kikuk untuk menghadapi kehidupan ini, tapi menghadapi dengan penuh keyakinan. Haleluya. Dengan takut dan gentar. Tuhan Yesus baik. Makanya di sini katakan, tetapi penebus mereka adalah kuat Tuhan semesta alam namanya, tentulah ia akan memperjuangkan. Tuhan akan membela kita, haleluya. Memperjuangkan perkara mereka supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babil, saudara. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sudah pasti mereka mengalami kegentaran. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ikut gentar menghadapi kenyataan ini dalam situasi saat ini, sama seperti orang-orang yang tidak percaya. Intinya kita sebagai orang yang percaya tidak pernah takut menghadapi kehidupan. Tantangan apapun tidak akan pernah menyerah. Yang percaya Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30, yang sudah ketemu katakan amin. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Saudara, ini firman Tuhan luar biasa, perkataan luar biasa. Yang saudara yang sering mengungkapkan di ayat yang ke-33, tapi di ayat yang ke-30 di sini dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani, memperbaiki, haleluya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang, halo? Jadi orang yang kurang percaya, Tuhan akan memperbaiki, Tuhan akan merombak, Tuhan akan memberikan perubahan. Hari ini saudara harus mengambil keputusan bahwa keyakinan itu harus tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan menjamin, karena Tuhan sudah menebus. Yang namanya menebus, saudara,
Yang namanya di dunia ini penuh dengan kegelapan, dunia ini penuh dengan dosa, tipu daya dan lain sebagainya. Tapi karena Tuhan yang menebus itu, saudara, harga saya dan saudara itu sudah lunas dibayar. Lah kalau lunas sudah dibayar, kenapa saya masih melakukan dosa? Lah kalau harga saya sudah lunas dibayar, kenapa saya masih mengalami iri, dengki, kebencian dan seterusnya? Saudara tahu bahwa itulah tugas iblis, saudara, yang selalu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri hati saudara, mencuri pengertian saudara tentang pemahaman firman Tuhan, yang membuat saudara akhirnya tidak mengerti, yang membuat saudara jadi bimbang, yang membuat saudara akhirnya memutuskan jalannya sendiri. Gak yakin ini tentang kebenaran firman Tuhan. Yang saudara yakini adalah kebenaran yang dalam diri saudara sendiri, yang saudara anggap ini dari Tuhan. Dari Tuhan bukannya. Saudara bingung. Saudara harus tahu di situ bahwa bagi orang yang percaya, keyakinan yang Bapak Ibu Saudara terima tidak akan pernah menjerumuskan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ditebus. Seperti kita berhutang, ditebus, lunas sudah. Nggak punya hutang. Tapi kalau di dunia ini kenapa kita masih berbuat dosa, masih melakukan dosa? Itulah di dunia. Tapi bagi orang percaya, yang memiliki pengharapan, yang berkeyakinan kepada Tuhan, kecenderungan untuk berbuat dosa sudah diminimalisasi oleh kuasa Roh Kudus yang terus mendampingi kita, yang terus menyertai kita. Yang percaya Roh Kudus katakan amin. Yes. Roh Kudus itu yang selalu memimpin kita, Roh Kudus itu yang selalu menuntun kita. Jadi kalau saat ini kita tahu bahwa iblis tugasnya seperti itu, merongrong, menghakimi, mencemooh, mengintimidasi, saudara. Makanya jangan beri peluang sedikit pun. Sedikit kita punya celah kepada iblis, iblis langsung mengobrak-abrik maksudnya gitu. Sedikit kita berpikiran yang tidak benar, kejahatan terus menguasai kita. Sedikit saja kita buka peluang. Iblis itu lebih pintar dari kita. Lubang yang sekecil apapun bisa dimasuki oleh iblis dan bisa mengkoyakkan lubang itu menjadi menganga yang lebih besar. Dan banyak iblis yang masuk ke situ. Makanya jangan buat celah, ya terus tutupi bagaimana supaya iblis itu nggak masuk melalui pikiran kita. Supaya iblis nggak menguasai hati dan pikiran kita. Saya hati-hati Pak. Tapi kok masih tetap aja ya. Saudara harus mengingat. Saudara harus tahu. Supaya kita nggak jatuh di dalam dosa, saudara harus tahu kelemahan, titik lemah saudara di mana. Itu saudara. Yang membuat saudara sering kali jatuh bangun di dalam dosa karena saudara nggak sadar, saudara nggak tahu, saudara nggak mengerti titik lemahnya saudara di mana. Oh Pak, saya titik lemahnya itu di mata. Loh kok di mata? Sering kali kalau saya mata melihat ini, wah saya berkeinginan itu dan seterusnya. Oi, kalau titik lemahnya di situ, firman Tuhan juga seperti itu mengatakan, kalau kamu pengen masuk surga, ya kan gitu. Kalau matamu itu berbuat serong, saudara, cungkilah matamu itu. Seperti itu, saudara. Saudara mau dicungkil matanya, siapa mau? Ya berarti harus menggunakan pikiran kita untuk dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak mau lihat itu ya hindari supaya kita nggak melihat. Supaya kita nggak berkeinginan untuk sesuatu yang kita lihat, ya hindari saja. Loh saya salah delok ya Pak. Pas tahu akibat, ya sudah. Ketika saudara melihat sak kelebat gitu, sak kelebat, saudara berjuang. Tuhan ampuni saya, tolong saya Tuhan. Yang tidak mampu ini, mampukan saya.
Terus kalau berhubungan dengan Tuhan, nggak mungkin saudara untuk berbuat yang jahat. Nggak mungkin saudara berbuat dosa. Kecil rasanya. Ukurannya bagi orang yang percaya mungkin, bagi orang yang tidak percaya nggak mungkin. Tapi orang yang percaya pada Tuhan, berkeyakinan pada Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Yang memampukan itu Tuhan. Jatuh bangunnya di dalam dosa itu, saudara, bukan berarti kita berulang-ulang jatuh bangun di dalam dosa. Tuhan tahu bagaimana mengangkat kita. Kalau kita tahu titik lemah kita, haleluya, mungkin itu di mata. Ada lagi yang berkeinginan, oh awalnya dari mata dan seterusnya. Apalagi, saya titik lemahnya kalau ada orang ini mengata-katain saya, waduh saya mesti nggak karu-karuan. Ya itu titik lemahnya kita tuh macam-macam. Satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Amin. Betul? Saya tuh titik lemahnya kalau lagi datang ke gereja itu loh Pak. Kalau di gereja tuh pujian semangat Pak. Tapi lek wayah firman itu Pak, waduh semotoku siat-siut Pak itu Pak. Ya harus berjaga-jaga dengan titik lemahnya itu. Yang antum katakan amin. Kan harus berjaga-jaga di situ berarti. Hati-hati dengan titik lemah itu. Pak, saya itu kalau ada bantal wis kudu turu, ya Pak. Pak, saya tuh kalau alah kok jangankan bantal, ndasku tak plek ning ngene turu, Pak. Ya harus hati-hati di situ. Tolah-toleh, sapa yang turu ya, sapa yang turu. Sing turu hanya Maranatha itu loh, saudara. Lebih baik dia tidur, dia mendengarkan firman Tuhan dengan damai. Saudara. Haleluya. Sampai Maranatha. Saudara. Jadi kita harus tahu, kita yakin apa yang Tuhan percayakan saat ini kepada saya dan saudara. Ya, lanjutkan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara sudah makan? Belum? Ya, nanti ada masakan murah di situ. Apa yang kita pakai? Oh, saya lihat saudara pakai baju bagus-bagus. Haleluya. Apa yang saat ini saudara menganggap kurang dalam hidup saudara? Kalau Tuhan mengajarkan cukup, ya cukup dulu. Amin. Haleluya. Amin. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu khawatir tentang apa yang kita makan besok, apa yang kita pakai, apa yang kita mesti lakukan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tahu segala kebutuhan kita, haleluya. Bapak kita di surga, Bapak kita yang baik. Apa yang kita butuhkan, Tuhan ngerti, Tuhan tahu, amin. Tidak usah kita minta bahasanya. Ayat 33 penekalannya di sini. Yang sering kita baca, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan yang tak pernah kulihat. Terus apa lagi? Semuanya disediakan. Dan apa yang tidak kita mengerti, Tuhan buat kita mengerti. Kalau berbahasa mengerti ini saudara, perbandingannya saudara, mungkin saudara S1 dibandingkan dengan S3, S-Moni, S-Teller, S-Jus saudara. Itu enggak ngaruh. Pengertian yang diberikan Tuhan kepada saya saudara, itulah hikmat
yang mengalahkan status, yang mengalahkan strata pendidikan. Rasul-rasul yang pada waktu itu aja nggak berpendidikan, kalau dia mengikut Tuhan sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, hidupnya kepada Tuhan, saudara, ketika dia diperhadapkan di pemuka-pemuka agama dan hakim-hakim, bukan berdebat, hikmat yang dari Tuhan mengalahkan pikiran-pikiran cendekiawan itu. Rasul-rasul yang tadinya tidak mengerti tentang pendidikan, tapi Tuhan bisa mengangkatnya. Haleluya. Semuanya bisa ditambahkan oleh Tuhan. Cari dulu Tuhan, cari Tuhan. Bangsa Israel diajarkan supaya mencari Tuhan, diajarkan supaya bagaimana mengenal Tuhannya, diajarkan bagaimana dekat dengan Tuhannya melalui nabi-nabi ini, saudara. Jadi nabi ini yang menerima pesan suara Tuhan, disampaikannya lah kepada bangsa Israel. Itu yang dipercaya, itu yang diyakini oleh bangsa Israel untuk dilakukan. Makanya bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Gereja penyebaran Injil, saudara. Sejak dari semula, bagaimana menerapkan tentang kerasulan dan kenabian ini yang utama, karena harus membawa pesan suara Tuhan itu. Bukan hanya sekedar nabi, yang terutama rasul, saudara. Kalau nabi hanya menyampaikan pesan, tapi kalau rasul mau nggak mau, saudara, harus menyampaikan. Kalau nabi menyampaikan pesan pada orang-orang pilihan saja, pada satu agama saja. Tapi kalau rasul, saudara, harus menyampaikannya kepada semuanya. Itu bedanya. Dan ini harus kita mengerti sekarang. Posisi kita sebagai orang yang percaya harus memiliki semuanya itu. Amin. Yang berkeyakinan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, bahwa saudara percaya kepada Tuhan Yesus sudah menjadi gaya hidup, sudah otomatis untuk saudara melakukan, memberitakan kabar baik itu. Apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya. Dan itu nanti kalau kita mulai belajar, kita akan terlatih. Roh Kudus itulah yang melatih kita. Tapi kalau kita hanya diam saja, ya selamanya kita akan diam saja. Tapi kalau kita sudah mulai bisa bergerak, Tuhan akan tambah-tambahkan. Ketika kita mencari Tuhan, semuanya akan ditambahkan, termasuk hikmat pikiran kita ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Karena kalau yang namanya berkat, Tuhan itu tahu, kan tadi sudah dikatakan, segala kebutuhannya kita tahu. Nah, supaya kita menjadi kebutuhannya bisa terjawab, terpenuhi, ya mencari Tuhan. Bahkan kalau kita mencari Tuhan, bisa ditambahkan saudara ya, firman Tuhan, berlipat kali ganda. Semuanya akan ditambahkan itu tadi. Ayat yang ke-34 di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah. Haleluya. Kalau Sang Penebus kita itu kuat, saudara, kita tidak mempunyai kekhawatiran lagi. Karena tahu kekuatannya yang penebus kita, kekuatan Tuhan kita itu memberikan kuasa supaya kita bisa bertahan, supaya kita berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Ini bukan teologi kemakmuran, ini kenyataan, saudara. Jadi tujuan jadi orang percaya itu hanya mencari Tuhan, supaya kita diberikan hikmat pengertian itu. Jadi tujuan orang percaya tidak mencari berkat, haleluya, tapi mencari pendeta. Mencari apa? Mencari Tuhan. Yang mencari Tuhan katakan amin.
Tuhan kita baik. Yesus baik. Yang tak mungkin bagiku. Wedi. Wes maju ndang dibarne kok malah wah iki. Mau mudun lah lagi ya. Aku memang gak patah apa lagunya. Ndang cepet. Orang oni firman salah di jobo. So ben lek main musik di jobo ya Bapak Ibu Saudara ya. Kan semuanya virtual, main musik di jobo gak mau dibayangkan di situ. Apa bedanya sih di luar sama di dalam? Haleluya. Kok diem? Haleluya. Angkat satu pujian tadi. Saudara cermati satu demi kata dalam pujian ini. Khawatirkan. Apa yang mesti kita takutkan lagi? Kalau Tuhan kita, penebus kita, menunjukkan kuasanya, Tuhan sudah menunjukkan kuasanya. Tuhan sudah memberikan kuasanya itu. Apa yang mesti kita takutkan, apa yang mesti kita khawatirkan? Haleluya, Yesus Tuhan. Yesuskah ku percaya? Haleluya. Rancangan terbaik. Amin. Yesus yang ku percaya. Haleluya. Yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau laku di hidupku. Haleluya. Yang tak pernah ku lihat dan ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku. Semuanya
yang Kau sediakan. Itulah yang Kau sediakan bagiku. Datang kepada Tuhan. Semua yang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Apa yang tidak kita mengerti, Tuhan membuat kita tahu. Haleluya. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Ku percaya yang tak. Haleluya. Ku percaya yang tak pernah menepati janji-janji-Mu. Ku percaya. Haleluya. Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Darimu. Haleluya. Haleluya Yesus. Jahit-Mu.
penebusku yang kuat. Kau yang berkuasa ya Tuhan Yesus. Dan setiap janji-janji-Mu tidak pernah terluputkan dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan sudah menggenapi. Dan apapun yang saat ini Tuhan mau janjikan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami yakin ya Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan akan menggenapi setiap janji-janji Tuhan. Bahkan Engkau yang akan datang, Tuhan akan menggenapi ya Tuhan Yesus. Kegentaran, ketakutan yang seringkali melanda kami sebagai orang yang percaya kepadamu, ampuni ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Semakin kami Engkau buat mengerti ya Tuhan, bagaimana kebenaran firman-Mu itu yang tinggal di dalam hidup kami, yang terus menuntun kami dalam setiap langkah kami dan perjalanan kami ya Tuhan Yesus, untuk tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu itu yang memberikan kekuatan, jadi suluh, menjadi penerang dalam setiap langkah dan hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan suara kebenaran-Mu, kuasa Roh Kudus itu yang terus memberikan, yang terus membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu untuk memimpin kami tetap dalam iman kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Mengucap syukur ya Tuhan Yesus, sungguh kami percaya kepada Tuhan. Buat kami semakin mengerti, tidak takut dengan situasi dan keadaan, himpitan apapun ya Tuhan, tekanan apapun yang kami alami, Tuhan akan memberikan kemampuan dan Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Di dalam doa kami berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka. Mereka yang dalam kesasakan, mereka yang terhimpit dalam perekonomian, mereka yang dalam sakit penyakit, apa yang mereka alami, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memerdekakan, Tuhan menyatakan mujizat, Tuhan memberikan kesembuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa itu dinyatakan. Yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Yang dalam sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang dalam kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Ternak sawah ladangnya, apapun usaha mereka, pekerjaan setiap jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Limpahkan berkat-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka untuk takut kepada Tuhan, mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Mereka setia dengan mengembalikan milik-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka dengan hati yang tulus memberikan persembahan ucapan syukur mereka kepada Tuhan Yesus. Maka janji Tuhan, ketika Tuhan berperkara dalam setiap kehidupan mereka, mereka yang memberikan milik-Mu yaitu persepuluhannya Tuhan, Engkau berjanji akan menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Engkau memberikan perlindungan dari usaha pekerjaan mereka, berlipat kali ganda. Tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan, Tuhan memberkati. Mengucap syukur ya Tuhan, anak-anak-Mu, mereka yang rindu untuk memberikan persembahan ucapan syukur, tapi belum mampu ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan pemikiran, hikmat, supaya dia mengerti ya Tuhan Yesus, supaya dia tahu ya Tuhan Yesus. Dan kami mengerti ya Tuhan bahwa persembahan yang benar adalah persembahan tubuh, jiwa, dan roh kami, persembahan dari korban yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati Pak Darmianto, Tuhan terus pulihkan kesembuhannya di dalam nama Yesus. Bu Sri Manap, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna untuk organ tubuhnya, untuk ginjalnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.
Kami terima mujizat untuk istri hamba-Mu ya Tuhan. Batu empedu Tuhan sudah mengangkat di dalam nama Yesus. Untuk Bu Agus Wiono, Tuhan sudah memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Ibu Agnes, Tuhan sudah memulihkan kesembuhan di dalam nama Yesus. Ibu terkasih, Ibu Gembala ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu. Berikan hati yang terus rindu ya Tuhan Yesus, untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati organ tubuhnya. Tuhan sempurnakan organ tubuhnya, jantung, ginjal, pankreas, parunya, semuanya Tuhan Yesus yang mengalami kelemahan Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Tak henti-hentinya kami terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada, yang saat ini mendengarkan firman Tuhan di rumah, melalui ibadah ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau berpisah. Tuhan, tutup bungkus oleh darah kuasa-Mu. Dalam iring-iringan kami perjalanan pulang ya Tuhan, tibakan kami di rumah masing-masing, tidak kurang suatu apapun ya Tuhan Yesus. Dengan damai sejahtera dan sukacita, mereka boleh merasakan semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan terus menyinari wajah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di tempat ini, dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini, terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih sayangnya dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persudahnya bersama-sama dengan Roh Kudus yang terus menyertai kita sepanjang hari, sepanjang masa. Dan Tuhan dengan setia akan menjemput dengan kedatangan yang kedua kalinya, yang disebut harinya Maranatha. Semua yang percaya dan meyakini sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati.